Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan Andini Afrianti hingga meninggal dunia menggunakan pasal 338 terkait pembunuhan. Sebelumnya polisi hanya menggunakan pasal 351 terkait penganiayaan untuk menindak tersangka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Mahmud Fauzi dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Mahmud. Seperti apa kronologi sehingga Polrestabes Surabaya akhirnya menggunakan pasal pembunuhan? Baik, Gemma. Pasca menerima laporan terkait dugaan penganiayaan korban Andini Afrianti hingga meninggal dunia, tim Satreskrim Polrestabes Surabaya langsung bergerak cepat, yaitu pada tanggal 6 Oktober lalu, tim Satreskrim Surabaya langsung memeriksa TKP kejadian perkara, memeriksa belasan saksi-saksi, dan juga memeriksa rekaman CCTV. Dari bukti awal yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada saat itu Polrestabes Surabaya langsung menetapkan tersangka terhadap Gregorius Ronald Tanur. Namun pada saat itu tersangka masih dijerat dengan pasal 351, yakni terkait penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun pasca melakukan penahanan terhadap tersangka, tim Satreskrim Polrestabes Surabaya mulai mendalami bukti-bukti dan juga keterangan-keterangan saksi, termasuk keterangan tersangka. Selain itu, tim Satreskrim juga melakukan olah rekonstruksi. Rekonstruksi ini dilakukan di 5 titik yang diduga menjadi lokasi kejadian perkara serta dilakukan 60 adegan. Dari 60 adegan tersebut, 41 adegan dilakukan di kawasan Landmark Mall. Di kawasan Landmark Mall ini ada setidaknya 3 TKP yang menjadi tempat rekonstruksi perkara. Pertama yakni di tempat Black Hole KTV, dan yang kedua di area lift menuju basement, serta di area basement di mana terjadi dugaan pelaku melindas korban menggunakan mobilnya. Lokasi rekonstruksi keempat adalah di lokasi apartemen milik tersangka, serta lokasi rekonstruksi kelima adalah di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Dari seluruh rangkaian rekonstruksi tersebut, didapati beberapa fakta-fakta baru. Nah, dari fakta-fakta baru ini kemudian tim penyidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini melibatkan beberapa saksi-saksi ahli, diantaranya saksi ahli forensik, saksi ahli forensik komputer, dan juga saksi ahli dari Rumah Sakit Saiful Dr. Sutomo Surabaya. Dari gelar perkara yang dilakukan bersama saksi-saksi ahli, sehingga disepakati terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur ini dijerat dengan pasal primer 338 KUHP, yakni terkait pembunuhan, serta pasal sekunder 351 terkait penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Hal ini jauh lebih berat karena sebelumnya Gregorius Ronald Tanur hanya dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun, namun saat ini Gregorius Ronald Tanur dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun. Demikian. Ya, Mahmud. Lalu setelah ini proses hukum apa yang akan dijalani oleh Gregorius Tanur? Baik, hingga saat ini tim Satreskrim dari Polrestabes Surabaya masih melakukan pendalaman-pendalaman serta melakukan pelengkapan berkas-berkas sebelum nantinya berkas ini akan dilimpahkan kepada tim jaksa penuntut umum. Jika seluruh berkas dan barang bukti ini berhasil dilengkapi oleh tim penyidik dari Satreskrim Polrestabes Surabaya, maka nantinya seluruh berkas, saksi, dan juga bukti-bukti ini akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Apabila jaksa penuntut umum menolak ataupun menyatakan berkas ini tidak lengkap, maka tim Polrestabes Surabaya mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Nantinya, jika berkas-berkas ini sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, maka selanjutnya jaksa penuntut umum akan melimpahkan proses ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan nantinya akan dilakukan proses persidangan. Demikian. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.